Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan YouTube Indonesia, kembali lagi di channel Jibril Art. Alhamdulillah, kita kali ini akan berziarah lagi di makam salah satu wali di Jawa Timur, yakni tepatnya di Kabupaten Gresik. Siapa lagi kalau bukan Sunan Giri. Dan beginilah suasana area parkir masuk di makam Sunan Giri. Ini merupakan hari terakhir ya untuk kita, khususnya bagi warga NU. Ini merupakan hari terakhir, malam terakhir maksudnya, karena besok adalah hari terakhir untuk kita menjelang bulan puasa Ramadan. Karena besok lusa hari Selasa kita akan segera menjalankan ibadah puasa. Ayo, Oke, kita langsung saja masuk ya, sambil kita eksplorasi seperti apa suasana malam terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Kan YouTube Indonesia, buat teman-teman yang sudah biasa untuk berziarah di makam Sunan Giri, tentunya kita akan harus melalui anak tangga ya, tidak seberapa tinggi. Namun di sini berbeda dengan Sunan Ampel. Areanya pertokoan ada di sebelah kanan bila kita mengarah masuk. Namun malam hari ini tampaknya tidak seberapa ramai. Tidak seperti kemarin di Sunan Ampel, saya ditemani seorang teman. Namun di sini lampu jalannya kok gelap ya? Kenapa ini? Kenapa tidak dinyalakan? Dasar orang gemuk ya, baru naik segini udah capek. Alhamdulillah kita sudah sampai di atas. Di atas ini, jadi di atas ini tidak jauh beda dengan Sunan Ampel. Bisa dilihat kanan kiri banyak pedagang pakaian dan souvenir. Ada banyak pedagang souvenir dan makanan. Nah, ini kita ketemu teman-teman dari Surabaya juga ya. Nah, ini ngapain nih di sini? Kok nongkrong? Bukannya ke makam? Apa sudah selesai? Sudah selesai. Masnya dari Surabaya juga? Surabaya. Asli mana, Mas? Asli Madura. Asli Madura ya. Madura. Terus gimana nih? Ini dalam rangka apa ziarahnya ini? Penutupan Rutinan. Rutinan. Kan ambil ini puasa. Penutupan ya istilahnya, malam terakhir ya. Kalau kemarin malam Jumat Di Jaro di Sunan Ampel. di Sunan Ampel ya. Ya wis kalau gitu. Masnya dari kelompok mana ini? Ini satu kelompok apa? Ini panitianya. Oh, panitianya. Halo guys. Dari mana, Pak? Dari Surabaya juga. Surabaya mana? Surabaya Utara aku. Utara mana? Di kawasan Kaliana. Oh, Kaliana. Kita di Hang Tua Pera. Di Hang Tua Pera. Kok malah balik sampean yang tanya? Iya. Enggak apa-apa ya. Tapi enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan barokah malam ini ya. Amin. Amin. Berapa orang ya, Man? Hah? Ini? Cuma berdua aja. Oke, Mas siapa, Mas? Mas Arif. Mas Arif. Oke, makasih semua ya. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Mas. Ternyata ada kelompok dari Surabaya juga itu tadi, kelompok remaja yang juga berziarah. Subhanallah. Namun tidak seramai waktu di Sunan Ampel. Ini masuk ini di. Nah.
areanya sedikit gelap. Kenapa tidak terlalu diterangi ya? Ini kita masuk di area makam apa? Para santrinya kayaknya ini. Santri dan keluarga. Subhanallah. Assalamualaikum ya wali kubur. Assalamualaikum ya wali kubur. Ternyata jalan masuknya dari sini. Yang di sana sudah nggak boleh dilewati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi itu kawan YouTube Indonesia, untuk masuk ke area makam seperti yang kita tahu ya. Jadi di sini ada papan tertib yang wajib diketahui, ya harus dipatuhi lah, karena ini juga merupakan untuk kebaikan para peziarah. Dan inilah pintu masuk ke Sunan Giri. Subhanallah, tidak seberapa ramai. Kita masuk dulu ya teman-teman ya. Dan sama seperti di Sunan Ampel, kita harus melepas alas kaki. Tapi kita boleh bawa masuk. Assalamualaikum ya wali kubur. Assalamualaikum ya wali Allah. Ya, beginilah suasana di dalam di malam terakhir menjelang bulan puasa. Kita cari tempat dulu untuk ziarah, dan di depan sana terlihat sangat padat. Subhanallah. Ya, kawan YouTube Indonesia, alhamdulillah barusan saya selesai berziarah. Namun di sini peraturannya juga sebenarnya lumayan ketat seperti di Sunan Ampel. Tidak sembarangan kita mengambil gambar, dan ini saya sudah ada di pintu keluar. Jadi bagi teman-teman yang ingin meliput, ingin mengeksplorasi Sunan Giri, itu harus mendaftarkan diri dulu di bagian pengurusan yang ada di dalam area makam. Di sana nanti ada buku tamu yang harus kita isi. Jadi seperti itu. Dan di pintu keluar dari makam Sunan ini, sebagaimana yang terlihat, begitu banyak pedagang ya, dan cukup ramai juga di sini, meskipun tak seramai malam Jumat terakhir. Oke teman-teman, cukup sudah ya kita ziarahnya di makam Sunan Giri. Ya mohon maaf tadi kita ziarah ya nggak bisa kita vlog. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sakral, nanti daripada dikira sok pamer sok apa. Namun terlepas dari ziarah itu sendiri, tadi kita mengeksplorasi suasana di sekitar makam Sunan Giri ini. Salah satunya ya kita juga ingin menyampaikan dalam syiar Islam bahwasanya ada seorang wali di mana seluruh umat Islam, hampir keseluruhan itu mengenal, terutama ya umat Islam di tanah Jawa itu pasti mengenal Sunan Giri. Bisa dilihat suasana pertokoan di
jalan masuk Sunan Giri tidak begitu padat, namun alhamdulillah ini untuk yang kesekian kalinya saya dapat berziarah di Sunan Giri. Di sini teman-teman bisa membeli banyak souvenir, oleh-oleh. Itu Masjid Agung, tapi Masjid Agungnya dikunci ya. Lama ya bagul. Tuku kopi ya ta? Sore. Ini kita ditemani orang yang dalam proses taubat. Subhanallah. Teman sendiri dibully aja. Tuh ya, lumayan juga nih tempat-tempat orang jualan souvenir. Kita memasuki jalan gelap lagi. Permisi Bu. Kalau turunnya enak ya Gul ya? Gul? Kalau turunnya ringan kaki. Si peteng. Peteng mau nggak kelihatan mukamu. Ini kenapa jalan masuk ini kok malah dimatikan? Padahal lagi rame-ramenya juga. Subhanallah. Permisi ya Ibu. Ya, terang lagi. Kita sudah mendekati parkiran. Ya, Pak Gul. Ini teman-teman, banyak orang. Seru ya. Ini kalau wisata religi serunya begini. Nuansa Islam itu benar-benar sangat terasa, meskipun ada begitu banyak makanan ringan, makanan sederhana yang mungkin kelihatannya itu remeh ya bagi kita, tapi kenikmatannya itu sangat berbeda kawan, luar biasa. Kenapa? Apabila makanan itu penuh dengan berkah, itu rasanya sudah pasti sangat berbeda. Dan semakin malam tampaknya semakin banyak yang berziarah. Subhanallah. Kita mau wawancara orang tapi nggak ada yang mau. Ini kalau Aku tak wawancara kamu, Bud. Sini, Bud. Ya apa ya apa? Perasaanmu setelah nyampe di Sunan Giri piye? adem, pikiran adem sekali. Pikiran adem ya? Nggak ada ruwet-ruwet. Oh, nggak ada sih. Cuman jalannya aja capek. Tadi naiknya gimana, Bud? Naik, Bud. Naiknya sedikit menguras tenaga sih. Nah, terus kalau turunnya? Turunnya enak. Enak ya? Ringan kaki. Ini masih banyak orang ramai berlalu lalang. Ini mungkin sekitar jam 10-an ke atas lah, lebih ramai. Lebih ramai ya? Artinya semakin malam semakin banyak ya? Banyak orang. Itulah bedanya makam seorang wali dengan makamnya orang biasa. Kalau makamnya wali, semakin malam semakin banyak yang ziarah. Tapi kalau orang biasa ya seperti itulah, perbedaannya sangat nyata. Tapi bukan berarti kita membedakan, karena yang membedakan itu adalah keimanan dan ketakwaan semata. Jadi gini teman-teman, enak gini Bud, gini enak. Jadi gini teman-teman, kembali lagi kita menyampaikan ya, bahwasanya kemarin ada yang sempat nyeletuk, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin mindsetnya sudah berbeda dan mungkin juga pengetahuannya juga berbeda juga. Jadi gini, kenapa kita berziarah ke makam? Nah, apalagi makam yang dikeramatkan seperti para wali. Kalau orang yang paham, yang tahu, itu pasti akan memahami perbedaannya itu seperti apa. Satu, seperti yang pernah saya sampaikan ya beberapa waktu lalu, berziarah tujuan utama kita itu satu, zikrul maut. Itu yang seharusnya kita lakukan. Apa sih? Artinya kita mengingat kematian gitu. Sehebat apapun orang itu, semulia apapun itu, sekaromah dan sekarismatik apapun itu orangnya, pasti akan menjemput ajalnya. Termasuk saya dan semuanya teman-teman.
Jadi itu mengapa tujuan kita itu untuk berziarah. Ya, kalau bisa diutamakan seperti itu, artinya zikrul maut, mengingat kematian. Bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak selamanya, hanya sementara. Kemudian tujuan kedua, kita bertawasul. Dalam arti bertawasul, kita menyambung kepada para waliullah itu. Kenapa? Satu, karena kita sendiri hidup di dunia ini tidak memiliki ilmu dan karomah sebagaimana para wali itu sendiri. Sehingga jadi gini, kalau saya boleh simpelkan, itu saya ingat pesan dari kiai saya, pesan dari guru saya. Kenapa sih orang yang sudah wali, orang yang sudah dekat kepada Allah, kemudian seperti para nabi, kenapa orang itu masih berbondong-bondong untuk berziarah? Kenapa orang-orang itu masih banyak mendoakannya? Itu ibaratnya kita mengisi air di gelas yang sudah penuh. Nah, apa yang kita harapkan dari situ? Kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga gelas yang sudah penuh itu tadi airnya meluber. Nah, dengan luberan air itu sendiri kita menjadi mendapatkan bagiannya. Gambarannya seperti itu. Mohon maaf agak sedikit tolak-toleh, tapi begitulah yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, kita mendoakan. Tentu saja dengan berdoa kita berharap kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya doa-doa itu sendiri tidak dengan doa-doa yang yang kebanyakan orang salah kaprah. Orang memaknai, oh datang ke kuburan ini karena orangnya keramat, orangnya begini, orangnya begitu, sehingga kita akan mendapatkan hal yang katakanlah semacam wangsit lah, suatu kelebihan lah, atau apa yang semacamnya, yang sebenarnya itu membuat kita berhalusinasi. Tidak, itu salah besar. Jadi kita datang ke makam dengan 3 tujuan. 1, zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Kedua, kita bertawasul. Dan yang ketiga, kita mendoakan. Sudah cukup, berhenti sampai di situ saja. Tidak perlu melakukan sesuatu yang berlebihan. Kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang terbatas ini, sedikit pemahaman yang saya pahami ini dapat menjadi ilmu dan informasi yang bermanfaat. Oke, kawan YouTube Indonesia, jadi cukup sekian ya. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Nantikan terus berbagai macam tayangan di channel Jibril Art, karena kita tidak hanya akan ngevlog semata, karena ada begitu banyak informasi yang ingin kita sajikan, dan tentunya dengan harapan menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jibril Art.